Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Ikhwati a'azzanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kembali bermajlis pada kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwati a'azzanallahu iyyakum. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang bab as-sabr, tentang kesabaran. Ya. Al-mu'allif ta'ala atau al-musannif ta'ala, beliau membawakan beberapa ayat yang terkait dengan kesabaran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan perkuatlah kesabaranmu, warabitu, dan tetaplah berjaga-jaga, ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Kemudian di dalam surat yang lainnya, ya, surat Al-Baqarah 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan niscaya kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, nah, rasa lapar, kekurangan harta dan jiwa, serta buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Demikian juga beliau membawakan dalam surat Az-Zumar, ya, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Dan barang siapa, dan sungguh, ya, barang siapa yang bersabar dan memberikan maaf, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang mulia. Ya. Dari dalam ayat ya, surat Az-Zumar yang ke-10 yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya, ya, hanya orang-orang yang bersabarlah akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, ya, 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ya. Mohonlah pertolongan dengan bersabar dan melaksanakan salat, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar.
Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin." Sungguh kami akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar. Maka ayat-ayat ini semuanya itu berbicara tentang kesabaran. Berbicara tentang kesabaran dan perintah serta anjuran untuk bersabar dalam segala hal. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah bersabar. Kuatkanlah kesabaran kalian. Warabitu la'allakum tuflihun, dan tetaplah berjaga-jaga agar kalian beruntung. Ikhwati a'azanallahu wa iyyakum. Sabar itu artinya imsakun nafsi. Menahan diri. Itu arti daripada kesabaran. Jadi sabar itu artinya adalah imsakun nafsi, menahan diri. Jadi ketika seorang yang bersabar, maka dia akan menahan diri. Nah, menahan diri yang dimaksudkan di dalam makna tersebut sebagai makna daripada kesabaran itu ada 3 hal. Atau kita katakan bahwa kesabaran itu ada 3 hal. As-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dari kemaksiatan, Sabar di atas ketaatan, kemudian sabar dari kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah sabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala, atau bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Nah, yang pertama adalah bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk melakukan kesabaran ketika kita menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang berat. Bisa jadi ketaatan tersebut berat disebabkan karena perbuatan tersebut membutuhkan kepada tenaga dan fisik, membutuhkan kepada tenaga dan fisik, sehingga memerlukan kesabaran, dengan mengerahkan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya daripada ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan kepada fisik, kekuatan. Dan bisa jadi ibadah tersebut berat kaitannya dengan jiwa seseorang. Kaitannya dengan jiwa seseorang. Jadi ibadah itu sangat berat. Ini kaitannya dengan jiwa. Kaitannya dengan niatan seseorang. Sekalipun ibadah itu adalah merupakan sesuatu yang, atau ketaatan itu adalah perkara yang ringan, yang mudah sebetulnya untuk ditunaikan, akan tapi berat ternyata dilakukan oleh sebagian orang. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan kejiwaan seseorang. Ada kaitannya dengan jiwa seseorang. Azamnya seseorang, tekadnya seseorang ini berat
untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masjid dekat, untuk menunaikan salat di masjid berat rasanya. Perlu perjuangan, perlu kesabaran untuk menunaikannya. Ya. Karena ada sesuatu yang memberatkan untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Bukan karena pelaksanaannya yang berat, akan tapi yang menjadikan berat itu karena jiwa seseorang. Ya. Jadi perlu adanya tekad yang kuat untuk melaksanakannya. Selanjutnya bahwa ketaatan itu terasa berat dan merupakan sesuatu yang berat. Itu bisa jadi karena terkait dengan harta. Terkait dengan harta. Ya. Terkait dengan materi. Sehingga yang demikian itu membutuhkan kepada kesabaran. Seseorang pengen untuk menunaikan suatu ibadah, ketaatan kepada Allah SWT, bersedekah dan sebagainya, yang itu semuanya adalah terkait dengan harta. Dia harus mengeluarkan sebagian daripada hartanya. Mengeluarkan atau memberikan itu bukan suatu hal yang sulit. Akan tapi untuk mengeluarkannya itu, ya, ini kaitannya dengan uang, karena dia memikirkan, ya, apakah nanti akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Dia hitung-hitung, ya. Karena kaitannya dengan harta. Dia harus mengeluarkan sebagian kekayaan dia untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berat. Ya. Sehingga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kepada kesabaran. Karena taat itu berat. Ibadah itu berat. Karena beberapa sebab serta faktor yang menjadikannya berat yang telah kita sebutkan tadi. Ima itu terkait dengan fisik seseorang, kekuatan seseorang, ya. Seseorang dia untuk melaksanakan salatnya itu dia harus berdiri, memaksakan dirinya untuk berdiri, ya. Memaksakan dirinya untuk melangkah dan sebagainya. Ini perlu untuk bersabar, membutuhkan kesabaran. Karena butuh kepada kekuatan. Dan terkadang juga perlu untuk bersabar karena kaitannya dengan kejiwaan seseorang, tekad seseorang. Ya. Maka menjadi suatu ibadah yang ringan akan menjadi berat ketika tekadnya itu lemah. Ya. Sehingga perlu adanya kesabaran untuk melaksanakan sesuatu yang ringan tadi sebetulnya. Ya. Ada kalanya ketaatan itu akan menjadi berat karena kaitannya dengan sesuatu yang dicintai oleh seseorang. Dan di antara perkara yang dicintai oleh manusia itu adalah harta, kekayaan. Karena dia harus mengeluarkan hartanya, dia harus mengurangi hartanya, ya. Dan lain sebagainya. Maka ini yang menjadikan, ya, ibadah itu berat. Sehingga butuh kepada kesabaran. Ikhwati azanallahu iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, dan kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara, ya, kesabaran yang harus kita lakukan adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dari melaksanakan kemaksiatan. Sabar dari melaksanakan kemaksiatan. Ini juga membutuhkan kesabaran. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu'. Karena jiwa manusia itu
memerintahkan untuk melakukan keburukan. Jadi akan senantiasa ada pertarungan antara al-haq dan batil, antara hawa nafsu dengan kebenaran. Kalau kita sebutkan hawa nafsu itu biasanya yang dimaksudkan dengan hawa nafsu adalah hawa nafsu yang buruk. Karena tidak semua hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang buruk, ya. Jadi nafsu seseorang itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya terpuji, ada kalanya tidak terpuji, ada kalanya seseorang itu memiliki nafsu, ya, dan nafsunya itu adalah nafsu yang berpahala. Ayat yahaduna syahwatahu walahu fiha ajrun. Bertanya di antara sahabat, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya dia mendapatkan pahala? Ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pendapatmu? Apabila dia meletakkan hawa nafsunya itu, melakukan hawa nafsunya, mendatanginya, melaksanakannya di dalam perkara yang haram, apakah dia akan mendapatkan dosa? Maka demikian juga apabila dia melaksanakannya, menunaikannya dalam perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Demikian. Akan tapi kalau misalnya kalau disebutkan secara mutlak, ya, dan konteksnya itu dalam apa namanya, pencelaan, ya, untuk mencela hawa nafsu, maka yang dimaksudkan dengan hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang buruk. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, inna nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Ini sifat daripada jiwa manusia, cenderung kepada kemaksiatan, cenderung kepada keburukan, ya. Ini sifat daripada manusia. Oleh karenanya, ketika seseorang itu menghadapi sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik, ya, yang bagus-bagus, maksud saya bukan baik, ini bukan baik, ya, akan tapi indah-indah yang bagus-bagus kelihatannya secara lahirnya, ya, menghadapi kenikmatan-kenikmatan, ya, sementara kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Sementara jiwanya itu cenderung untuk melakukannya, pengen untuk mendapatkannya, maka dia harus berjuang, dia harus bersabar, menahan dirinya, ya, menahan dirinya dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sekalipun dibalik daripada kemaksiatan dan dosa itu ada kemaslahatan baginya, ya, ada kemaslahatan baginya. Akan tapi ketika seseorang itu mengetahui bahwa itu adalah berseberangan dengan apa yang Allah SWT perintahkan, maka dia akan berusaha untuk sedapat mungkin menghindari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sehingga dia perlu untuk bersabar, ya, menyabarkan dirinya dan berusaha untuk bersabar. Makan barang yang haram, makan harta riba, ya, sekalipun mudah untuk dia dapatkan, gampang daripada dia harus bekerja, membanting tulang, ya, siang dan malam, berpeluh keringat dan sebagainya, dengan mudahnya dia memberikan bantuan kepada orang secara lahirnya, ya, kemudian nanti akan dapatkan keuntungan, ya, ongkang-ongkang kaki lah ibaratnya. Yang penting dia punya modal, dia bisa berikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian nanti dia akan memberikan keuntungan kepada kita, ya, tanpa harus berjerih payah. Dan keuntungannya besar. Kalau seandainya ditinggalkan, waduh, eman-eman, kan gitu, ya. Ini kemaksiatan, ya. Dia harus berjuang untuk meninggalkannya. Sudah berada di dalam apa namanya, zona yang nyaman, ya, mendapatkan gaji yang besar, akan tapi hasil daripada riba, sekalipun posisi Anda sebagai karyawan, akan tapi sudah tinggi, gajinya sudah besar, ya,
meninggalkannya susah, sulit. Maka yang begini perlu untuk kesabaran. Ya. Sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari makan perkara-perkara atau barang-barang atau harta yang haram. Ya. Ini perlu untuk bersabar. Dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Ada takdir yang baik dan takdir buruk. Keduanya itu membutuhkan kepada kesabaran. Kalau takdir itu adalah takdir yang baik, maka masuk dalam kesabaran yang pertama. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia sebagai orang yang berkecukupan, berkelebihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua urusannya gampang, ya. Lantas dia harus bersabar. Kok harus bersabar? Bukannya bersabar itu ketika dalam keadaan sempit. Ya. Sabar itu tidak hanya ketika seorang itu dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang lapang dia harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala akan melihat, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kita. Jadi semua kebaikan dan keburukan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah Subhanahu wa taala lihat apa yang kita lakukan terhadap kenikmatan dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Jadi ini perlu kesabaran. Diberikan kecukupan, diberikan kelebihan, limpahan harta, ya, dan lain sebagainya, diberikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan lihat. Dan itu butuh kepada kesabaran. Butuh kesabaran. Dan kesabaran yang ini ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk dalam jenis yang pertama tadi. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir yang buruk. Takdir yang tidak disukai oleh manusia kebanyakan. Ya. Turunnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, musibah, bencana, kesempitan, ya, hidup, ya, sakit dan lain sebagainya, ini merupakan bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Akan tapi ketika kita katakan bahwa itu merupakan takdir buruk, kita tidak boleh untuk menisbatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menisbatkan bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya, segala sesuatu Allah SWT yang menciptakan, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Akan tapi tidak boleh untuk kita menisbatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keburukan itu dianggap sebagai keburukan dari satu sisi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang bisa jadi kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Yang sebetulnya hikmah atau keburukan yang secara zahir tadi adalah sesuatu yang baik bagi kita. Akan tapi kita tidak memahaminya. Hanya secara zahirnya kita katakan bahwa itu adalah suatu keburukan dan Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Akan tapi sekali lagi bahwa kita tidak boleh untuk menisbatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasyarru laisa illa ilaik. Wasyarru laisa ilaika. Dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh untuk menisbatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi secara global kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya.
dan itu membutuhkan kepada kesabaran. Ya, butuh kepada kesabaran. Dan itu yang biasanya difahami oleh mayoritas manusia, bahwa ketika seseorang itu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak dikendakinya, dihadapkan kepada sesuatu yang tidak disukainya, yang dia benci, yang tidak dia inginkan, ya, maka pada saat itulah dia harus bersabar. Sementara selain daripada itu, maka tidak ada kaitannya dengan kesabaran, tidak. Maka dalam segala kondisi seseorang itu perlu untuk bersabar. Ikhwati a'azanallahu iyyakum, di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala yang tidak diinginkan, ya, di dalam menghadapi musibah-musibah yang ditimpakan kepada seseorang, maka manusia itu terbagi menjadi beberapa golongan. Manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, di antara mereka ada orang-orang yang murka. Di antara mereka ada orang-orang yang murka, yang marah. Baik kemarahan dan kemurkaan dia itu dia ungkapkan dengan hatinya atau lisannya atau dengan anggota badannya. Kemurkaan dan kemarahannya itu dia ungkapkan dengan hatinya, dengan berprasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, Allah Subhanahu wa taala membencinya, ya, dan lain sebagainya. Maka keyakinan yang demikian ini bertentangan dengan kesabaran yang harus ditunaikan oleh seseorang. Dia murka, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala lantaran Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepadanya, menimpakan musibah kepadanya. Tidak terima, ya, terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang ridho, ya. Atau kita kan yang kedua adalah orang yang bersabar, maaf, supaya agak runut. Yang kedua adalah orang yang bersabar. Dia bersabar dengan apa yang dia hadapi dari musibah yang Allah SWT turunkan kepadanya. Dia tidak berkeluh kesah, dia tidak mencela Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik dengan lisannya dia mencaci Allah atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan anggota badannya dengan menjambak-jambak rambutnya, merobek, ya, bajunya, ya, menampar pipinya dan sebagainya. Ini bentuk daripada ketidaksabaran seseorang dari golongan yang dilakukan dari golongan orang yang pertama tadi. Akan tapi yang kedua ini tidak melakukan hal tersebut. Dia tidak berkeluh kesah, dia bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia tidak suka dengan ujian tersebut, dia tidak senang dengan ujian tersebut, ya. Ini yang kedua. Ini tentunya lebih baik daripada yang pertama. Ya, dia tidak mengeluh, tidak mencaci Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan
kemaksiatan kepada Allah SWT sebagai bentuk ketidaksukaannya dia kepada musibah-musibah yang Allah SWT turunkan kepadanya. Tidak dia lakukan itu semuanya. Dia tahan dirinya. Dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akan tapi dia tidak suka terhadap musibah yang menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit. Dia sabar, tenang, tidak mengeluh, ya. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menisbatkan, ya, penyakit tersebut kepada siapapun, ya. Akan tapi dia tidak suka untuk sakit, untuk diuji dengan penyakit tadi. Ini orang yang kedua, dia bersabar. Sementara yang ketiga adalah orang yang ridho. Orang yang ridho. Ridho terhadap apa yang Allah SWT telah gariskan baginya, dari keburukan-keburukan maupun musibah-musibah yang menimpa. Dia ridho, dia terima, dia rela. Tentunya ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau seseorang itu ridho berarti dia tidak akan mencela. Kalau seseorang itu ridho berarti dia tidak akan mengeluh. Kalau dia ridho tidak akan menyalahkan. Sekaligus dia juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ridho. Dia akan berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan baginya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan sakitnya atau dengan kekurangan, ya, fisiknya dan lain sebagainya, dengan musibah itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan baginya dengan pahala yang besar di sisinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kemudahan-kemudahan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang abadi nanti di surganya dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang ridho terhadap takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat itu adalah orang yang bersyukur. Ya. Orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur tentunya dia akan melakukan semua perkara-perkara yang baik yang telah dikemukakan di depan sebelumnya. Dia tidak mengeluh, ya. Dia juga mengharapkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi juga dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau itu mendapatkan suatu permasalahan, beliau akan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Ya. Maka orang yang demikian ini tentunya lebih tinggi daripada tingkatan atau jenis-jenis manusia yang sebelumnya. Bersyukur lantaran Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadanya. Ya. Bersyukur itu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan. Ya. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wasabiru, dan tetaplah kalian untuk bersabar. Ini dituntut kepada kita untuk senantiasa tetap menguatkan kesabaran kita. Ya. Karena di dalam ketaatan itu ini ada dua perkara, yakni suatu yang pertama adalah melakukan sesuatu yang dia wajibkan atas dirinya. Ya. Dia melakukan sesuatu yang, ya, di dalam ketaatan tersebut ada suatu perbuatan yang dia wajibkan atas dirinya. Oleh karenanya dia perlu untuk musabarah, memperkuat kesabaran.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia maksakan dirinya. Ya. Maksakan dirinya, kalau tidak dipaksakan maka sebagaimana yang kita sampaikan tadi, innan nafsa la'ammaratun bisu', dia akan cenderung kepada apa? Keburukan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran. Pelanggaran itu tidak hanya melakukan perkara-perkara yang haram saja. Ya. Kemaksiatan itu tidak hanya melakukan perkara-perkara yang haram saja, akan tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban adalah perkara yang diharamkan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan orang seperti itu. Ayo salat, nanti berangkat dulu aja. Ya. Tahu-tahu dia nggak salat memang. Kan itu. Nyaman dia. Ya. Dia tidak ingin untuk melakukan suatu ketaatan sekalipun itu ringan bagi orang ya, yang memiliki tekad yang kuat. Karena tidak beramal itu lebih ringan daripada beramal, kan gitu. Orang yang tidak melakukan satu apapun itu lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah daripada melakukan sesuatu, kan begitu. Jadi melakukan suatu perbuatan itu lebih berat daripada tidak melakukan sesuatu. Nah. Kemudian bahwa ketaatan tersebut di dalamnya juga ada sesuatu yang memberatkan bagi jiwa seseorang. Ya. Jadi untuk melakukan suatu ketaatan itu ada sesuatu yang berat untuk dilakukan oleh jiwa. Oleh karenanya sebagaimana saya sampaikan tadi, perlu untuk tekad yang kuat untuk melakukannya. Ya. Oleh karenanya senantiasa dia harus memperkuat kesabarannya dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun, dan tetaplah kalian berjaga-jaga la'allakum tuflihun. Ya. Agar kalian beruntung. Keberuntungan itu didapatkan oleh seseorang itu dengan satu di antara dua hal. Ya. Dengan didapatkannya satu di antara dua hal atau dua-duanya. Yang pertama adalah dihindarkan dari perkara yang tidak dia inginkan. Dihindarkan dari perkara-perkara yang dia tidak harapkan. Keberuntungan yang dia dapatkan. Dia berharap agar hidup ini tidak susah. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi keluarganya. Dia berharap keluarganya ini dihindarkan dari problem-problem rumah tangga. Dia berharap tidak memiliki anak-anak yang sulit untuk diatur dan dinasihati dan sebagainya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia dari perkara-perkara yang tidak disukai, maka itu keberuntungan baginya. Ya. Yang kedua itu adalah keberuntungan dengan didapatkannya baginya atau didapatkan baginya perkara-perkara yang diharapkan. Ya. Perkara-perkara yang diharapkan akan didapatkan, dipermudah oleh Allah SWT. Ya. Maka terkadang seseorang akan mendapatkan satu di antara keduanya atau kedua-duanya. Maka jika seseorang itu terhindar dari perkara-perkara yang tidak disukai, maka dia mendapatkan keberuntungan. Ketika seseorang itu mendapatkan perkara-perkara yang dia harapkan, maka dia mendapatkan keberuntungan. Ketika seseorang itu mendapatkan duanya, maka dia lebih beruntung. Bagaimana caranya? Adalah dengan melakukan apa yang Allah SWT perintahkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu
la'allakum tuflihun. Dengan kita bersabar. Ya. Ada penekanan di sini. Allah SWT menyebutkan kesabaran itu 2 kali dalam ayat ini. Bersabar dan memperkuat kesabaran. Jadi kesabaran yang dituntut itu tidak hanya sekali 2 kali. Bersabar kemudian kita biarkan begitu saja. Akan tapi dipertahankan kesabaran tersebut dan diperkuat kesabarannya. Ya. Maka dengan demikian kita harapkan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wabashshiris sabirin." Dan sungguh kami akan mengujimu dengan sedikit dari rasa takut, ya, dengan hilangnya rasa aman, ya, hilangnya rasa aman. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji dengan seluruh rasa takut. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji dengan seluruh rasa takut, maka binasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bisyai, dengan sebagian, sedikit daripada rasa takut. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan rasa takut hanya sedikit saja. Sebagai ujian bagi kita. Bukan semuanya. Bukan keseluruhan rasa takut. Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita keseluruhan daripada rasa takut, maka binasa kita. Ya. Secara umum seluruh perkara-perkara yang mendatangkan rasa takut, maka Allah Subhanahu wa taala uji kita. Ya. Ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk memberikan ujian kepada kita. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', ya. Bi syai'in minal khaufi wal ju', dan rasa lapar. Rasa lapar ini bisa jadi satu di antara 2 hal. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ujian dengan senantiasa merasakan lapar sementara perutnya itu sudah diisi sebanyak-banyaknya makanan. Ya. Ini rasa lapar. Ya. Jadi yang dia rasakan terus lapar dan lapar. Tidak merasa kenyang-kenyang. Musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau rasa lapar karena paceklik, karena pancaroba, karena kurangnya bahan makanan dan sebagainya, ya, sehingga dia tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia makan atau dia minum. Ya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, berkurangnya ekonomi, ya, baik itu ekonomi keluarga ataupun dalam lingkup yang lebih luas daripada itu, berkurangnya tingkat ekonomi masyarakat suatu negara, ya. Ekonominya turun drastis, harga-harga melambung, pemerintah memiliki banyak hutang, ya. Sudah kurang harta, kekurangan harta, ya. Menanggung banyak hutang. Wal anfusi wath thamarat, dan kurang jiwa dengan kematian, ya. Orang-orang yang kita kenal, kematian orang-orang yang kita cintai, ya. Ini merupakan bentuk daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, suami atau istri kita, saudara kita, orang tua kita, ya, saudara kita, teman karib kita, orang yang sangat kita kasihi dan lain sebagainya, itu Allah Subhanahu wa taala ambil. Allah Subhanahu wa taala wafatkan.
Ini bentuk daripada ujian. Ada kalanya seseorang itu Allah Subhanahu wa taala wafatkan satu di antara anggota keluarganya dan dia adalah orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Maka ketika dia meninggal dunia akan sangat terpukul sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala uji dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana sikapnya terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka orang-orang yang bersabar dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan menisbatkan segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambil kembali apa yang dia milikinya. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan lapang dada. Dia akan merasa rela ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala kembali mengambil apa yang dia miliki yang dititipkan kepada kita. Ya. Sementara sebagian orang akan merasa terpukul, ya, sangat terpukul dengan kematian orang yang dekat dengannya, dengan orang yang sangat dia cintai. Sehingga kita dapati di antara manusia itu ketika dia ditinggal oleh ya, salah seorang di antara keluarganya, dia akan gulung-gulung, dia akan meraung-raung, dia akan menangis sejadi-jadinya, ya. Dan sebagainya. Itu berarti menunjukkan bahwa dia tidak ridho, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala uji, ya, dengan kematian tadi. Wassamarat, dan juga dengan berkurangnya buah-buahan. Ya. Allah SWT tidak uji dengan kematian, akan tapi Allah SWT akan uji dengan buah-buahan. Ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kita perhatikan di sini bahwa Allah SWT ya perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Tentunya di balik kesabaran tersebut pasti ada keberuntungan. Ketika seseorang itu diberikan kabar gembira, maka ada sesuatu yang menjadikannya gembira, senang. Ya. Kalau seseorang itu diberikan kabar gembira, berarti di balik daripada itu ada sesuatu yang menguntungkan dia. Ya. Maka itu yang terjadi. Bagi orang-orang yang bersabar, dia akan mendapatkan semua itu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Selanjutnya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab. Kebaikan-kebaikan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Allah SWT akan lipat gandakan 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat, ya. Kebaikan-kebaikan Allah SWT akan lipat gandakan sampai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Tapi kita perhatikan di sini orang-orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan pahalanya itu tanpa hisab, tanpa perhitungan. Berapa kali Allah SWT lipatkan? 1000 kali, 700 kali, 1.000.000 kali. Allah SWT tidak sebutkan, dan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Itu menunjukkan keutamaan daripada kesabaran. Ya. Jadi hanya orang-orang yang bersabarlah nantinya akan mendapatkan pahalanya itu sempurna tanpa ada hisab, tanpa perhitungan, tanpa dihitung oleh Allah SWT. Ya. Lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala man sabara wa ghafara
inna dzalika min azmil umur. Dan sungguhnya barang siapa yang bersabar, ya, bersabar atas gangguan orang, ya kan? Bersabar atas, ya, keburukan yang dilakukan oleh seseorang kepadanya, ya. Ketika seseorang itu diganggu lantaran urusan-urusan dunia, maka dia bisa jadi dia akan marah. Bisa jadi dia akan marah. Nah, ini orang diganggu lantaran dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan dakwahnya, menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gangguan dari manusia. Ya. Mendapatkan gangguan dari manusia. Maka ini merupakan puncak daripada kesabaran. Karena dia bersabar bukan lantaran dia mengharapkan sesuatu. Dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tujuan-tujuan dunia. Dia melakukan suatu ketaatan bukan untuk dalam rangka untuk mendapatkan upah. Ya. Kemudian ketika dia bersabar, dia tidak berontak. Saya melakukan ini sukarela. Kenapa kalian mengganggu? Dia tidak protes, dia tidak memberontak, dia tidak melawan, bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan puncak daripada kesabaran. Karena dia bersabar sementara dia tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Ya. Kalau seseorang ketika dia bersabar dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia, maka terkadang satu hal yang wajar. Ya. Ada sesuatu yang diharapkan di balik itu, di balik kesabarannya. Akan tapi dia mendapatkan gangguan, ya, sementara dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari unsur-unsur dunia, ya. Lantas kemudian dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala man sabara wa ghafara, dan memberikan maaf. Ya, memberikan maaf. Fa inna dzalika min azmil umur. Dan memberikan maaf. Memberikan maaf itu adalah sesuatu yang baik. Akan tapi perlu seseorang itu untuk melihat tidak semua memberi maaf itu baik. Tidak semua, ya, tindakan memberikan maaf itu baik. Tindakan memberikan maaf yang mendatangkan kemaslahatan itulah yang baik. Itulah yang baik, yang terpuji. Jadi ketika seseorang dia mendapatkan gangguan dari orang lain, kemudian dia melihat kalau seandainya dia memberikan maaf kepadanya dan dia tidak melaporkan kepada pihak berwajib, dia tidak mempermasalahkannya, dia harapkan dia akan merubah sikapnya dan dia akan menjadi orang yang baik terhadapnya. Dia akan mengakui kekhilafannya, kesalahannya, dan dia akan memperbaiki dirinya. Maka itulah yang diharapkan. Dan itulah barangkali yang dimaksudkan oleh Allah SWT, walaman sabara wa ghafara wa aslaha. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Dan barang siapa yang bersabar dan memberikan maaf, inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya yang memberikan itu merupakan di antara perkara yang mulia. Tapi Allah SWT memberikan perintah untuk memberikan maaf. Fa'fu wa aslihu. Ya. Ya, berikanlah maaf dan lakukan perbaikan, islah. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala ini mengikat perintah untuk memberikan maaf itu dengan adanya kemaslahatan. Dengan adanya kemaslahatan.
Kalau dipandang ini memberikan kemaslahatan, maka baik untuk memberikan maaf. Kalau ternyata memberikan maaf itu akan berdampak yang lebih buruk daripada itu, orang ini ternyata ketika diberikan maaf, kelihatannya dia tidak akan berubah. Ya. Maka harus ada sesuatu yang bisa menghentikan perbuatannya. Ya. Dengan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, misalnya, contohnya. Karena kalau tidak demikian maka dia akan menjadi lebih banyak lagi korban-korban dari keburukan-keburukannya. Sehingga mafsadahnya itu lebih banyak daripada pemaslahatannya. Dia memberikan maaf, akan tapi dia tidak berhenti dari kejahatannya. Dia senantiasa mengganggu dirinya, bahkan mengganggu orang lain juga. Ya. Maka yang demikian ini, memberikan maaf pada saat itu bukanlah suatu hal yang terpuji, yang baik. Ya. Maka memberikan maaf itu, ya, kita melihat kepada kemaslahatnya. Tentunya kita tidak bisa mengetahui apakah nanti dampaknya akan baik atau buruk. Akan tapi kita bisa memperkirakan. Ya. Terkadang perkiraan kita ini salah. Terkadang perkiraan kita ini benar. Ya. Maka ghalabatul dzan kita, perkiraan besar kita yang kuat, ya, itu yang kita jadikan sebagai dasar dan sandaran untuk menentukan bahwa kita ini akan memberikan maaf kepadanya atau tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin." Ya. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Ya. Karena dengan bersabar dan menantikan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan membukakan kemudahan-kemudahan bagi kita. Ya. Ketika seseorang itu bersabar dan dia tidak terburu-buru, dan dia tidak tergesa-gesa, dan dia tidak melakukan kebodohan, ya, dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kesabaran, dia bersikap tenang, ya, dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu atau melapangkan permasalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah seluruh urusan-urusannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan ketika termasuk dalam bersabar itulah ketika kita bersabar di saat kita berdoa. Ketika kita berdoa mengharapkan sesuatu yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini kita bersabar, menanti Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Menanti jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Ya. Dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana istijalnya? Dia mengatakan da'autu falam yustajab li. Aku sudah berkali-kali berdoa tapi enggak juga dikabulkan. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwa orang ini seperti tersebut terburu-buru. Tidak bersabar. Perlu sabar untuk mendapatkan apa yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan doanya, ini perlu sabar. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kehendak tersendiri yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengatur. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang mana yang bermaslahat bagi kita dan mana yang lebih bermadarat. Ya. Salah seorang dia pengen untuk dilapangkan rezekinya, diluaskan hartanya, diperbanyak anak dan
kekayaannya. Berdoa, berusaha terus berusaha. Bekerja, apapun dia lakukan. Berdoa siang malam. Tapi tidak juga dikabulkan oleh Allah SWT. Bisa jadi Allah SWT lebih memahami tentang dirinya ketika pada saat itu Allah SWT kabulkan doanya, Allah SWT berikan apa yang diinginkannya, bisa jadi kondisinya akan berbalik. Menjadi orang yang tidak taat lagi kepada Allah SWT. Sehingga Allah SWT tunda. Nanti mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya. Atau mungkin ketika dia sudah setengah usianya, atau mungkin tidak mendekati ajalnya, baru Allah SWT berikan atau kabulkan doanya. Bisa jadi. Dan bisa jadi itu lebih bermaslahat baginya. Karena ketika dia dalam keadaan yang membutuhkan seperti itu, maka dia senantiasa dekat kepada Allah SWT. Ketika dia dalam keadaan lapang, bisa jadi dia akan lupa kepada Allah SWT. Bisa jadi. Dan Allah SWT lebih mengetahui. Oleh karenanya, kita tidak boleh untuk beristi'jal, ya, terburu-buru ketika tidak berdoa kepada Allah SWT. Wassalah, dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan salat, karena salat ini merupakan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu telah kita, ya, jadikan sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Ta'ala, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina. Dan sungguh kami akan menguji kalian hingga kami ketahui siapakah orang-orang yang berjihad, yang berjuang di antara kalian, dan orang-orang yang bersabar. Di sini jangan difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui ketika terjadinya sesuatu. Ya, tidak. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, sungguh kami akan uji, ya, kalian hingga kami mengetahui. Hingga kami mengetahui. Ya, perkataan hingga kami mengetahui ini jangan difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak mengetahui sampai terjadinya sesuatu itu. Ya. Hingga kami mengetahui siapakah yang berjuang di antara kalian dari orang-orang dan orang-orang yang bersabar. Oh, berarti Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak mengetahui hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, sampai setelah diberikan ujian baru diketahui. Oh, ini bersabar, oh ini tidak bersabar, oh ini yang berjuang, oh ini yang tidak berjuang. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Ya. Akan tapi ilmu ini adalah ilmu yang terkait dengan pemberian pahala dan tidak diberikannya pahala. Ya, diberikannya pahala dan tidak diberikannya pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu yang berkonsekuensi terhadap diperolehnya pahala bagi seseorang atau tidak diberikannya pahala, ya, bagi seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui si fulan ini adalah orang yang saleh. Si fulan nanti kelak dia akan menjadi orang yang taat. Ya. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan pahala sebelum terjadinya hal itu? Tidak. Allah sudah mengetahui, akan tapi Allah SWT tidak memberikan pahala baginya. Ya, sebelum kejadian atau sesuatu tersebut terjadi. Ketika terjadi Allah tahu. Dan pengetahuan Allah SWT ini terkait dengan diberikan pahala atau tidak. Paham maksudnya? Ya, Allah SWT mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan setelah terjadi. Jadi kalau disebutkan, ya, seperti hal ini, hatta na'lamal mujahidina minkum wassalihin, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, hingga kami mengetahui orang-orang yang berjuang, orang yang berjihad, dan orang yang bersabar, bukan berarti bahwa Allah SWT tidak mengetahui sebelumnya. Tapi pengetahuan Allah SWT ini terkait dengan, ya, konsekuensi daripada pahala yang Allah SWT akan berikan kepadanya. Jadi Allah SWT akan memberikan pahala tatkala Allah SWT sudah mengetahui, oh ini bersabar, Allah kasih pahala. Oh ini berjuang, Allah SWT kali pahala. Sebelumnya Allah sudah mengetahui, tapi Allah SWT tidak memberikan pahala ketika Allah SWT belum mengetahui bahwa dia, belum melihat bahwa dia berjuang.
Paham ya maksudnya? Ya. Seperti halnya misalnya saya kasih contoh. Ini polisi ini sudah mendeteksi, ini orang ini bakalan mencuri ini. Ya. Udah tahu ini orang bakalan mencuri. Sudah mencuri belum? Belum. Kalau belum mencuri, dia akan tangkap atau tidak? Tidak. Sampai dia melakukan perbuatan tersebut barulah dia tangkap. Ya. Gambarnya seperti itu. Untuk pendekatan daripada maksud tersebut. Jadi Allah SWT mengetahui apa yang bakal terjadi dan Allah SWT belum memberikan pahala sebelum terjadinya. Dan setelah Allah SWT mengetahui terjadinya itu, maka Allah SWT kasih pahala. Allah berikan pahala. Sampai sini barangkali ada yang tidak bertanya, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan sabar untuk bagian ketiga, Ustadz, karena sabar di atas takdir yang baik dan yang buruk. Ini contoh aja nih, misalnya ada suatu perkara yang dia dapat suatu ujian yang buruk, katakanlah semacam ujian dirampas harta pribadinya, dirampas hartanya, ya mungkin ke masalah warisan dan sebagainya misalnya contoh. Iya. Nah kita kan disuruh untuk bersabar. Apakah sabar itu tidak diikuti dengan ikhtiar? Misalnya melakukan tindakan upaya hukum, misalnya sampai ke pengadilan itu dibolehkan enggak? Terus upaya itu sebanding sejauh mana? Kesabaran dengan upaya itu lebih tinggi mana? Kira-kira lebih banyak mana? Kesabarannya apa lebih banyak yang ikhtiar tadi? Kira-kira itu. Yang kedua masalah di luar tema ini masalah istiqoah kaitan di luar Ustaz ya, ini boleh ya? Yeah. Di luar materi ini istiqoah kaitan masalah ibadah haji. Istiqoah itu pengertian bahasa apa, terus penjabarannya gimana, terus ciri-ciri istiqoah itu seberapa, kira-kira yang sudah diketahui istiqoah untuk beribadah haji itu yang gimana? Haji ya betul. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama terkait dengan kesabaran ketika ditimpa ujian atau takdir yang buruk ya. Ditimpa takdir yang buruk. Jadi ketika seorang itu bersabar, ini bukan berarti bahwa dia berpangku tangan. Bukan berarti dia berpangku tangan. Dia tanpa melakukan suatu usaha apapun. Tetap ya, usaha itu merupakan suatu hak bagi dia ketika haknya itu dirampas. Itu merupakan suatu hak baginya. Maka boleh baginya untuk mempermasalahkan, boleh baginya untuk memperkarakan, boleh dia untuk mengambil tindakan hukum kalau dianggap perlu untuk dilakukan tindakan tersebut. Dan itu tentunya tidak menafikan kesabaran. Tidak menafikan, tidak bertentangan dengan kesabaran. Akan tapi ketika seorang itu melakukan tindakan tersebut itu dengan tidak disertai dengan keluh kesah, cacian, menyalahkan sana dan sini, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kemudian dia mengambil haknya adalah merupakan satu hak bagi dia. Boleh-boleh saja untuk dia mengambil haknya, menuntut haknya. Akan tapi ketika dia merelakan hal itu, maka juga merupakan hak baginya. Iya. Maka tentunya dilihat mana yang lebih bermaslahat baginya. Kalau ternyata dia memperkarakannya, kemudian akibatnya itu mafsadahnya itu lebih besar, ya, sehingga
akan berbuntut panjang permasalahannya, ya, atau mungkin akan mendapatkan teror misalnya, atau akan dibunuh misalnya, atau lain sebagainya, maka dilihat kemaslahatannya. Kalau tidak ada mafsadah-mafsadah yang dimungkinkan terjadi, maka ya dia juga perlu untuk memikirkan ya orang-orang yang menjadi tanggungannya terkait dengan harta nih ya. Ya. Karena ketika seseorang itu memiliki kelebihan harta atau memiliki, kemarin sudah kita bahas atau belum? Ya. Perkataan Rasulullah Ali SAW, wa innaka lan tadhara warathaka aghniya'a khairun laka min an tadharahum alatan yatakaffafunan nasa. Engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir, ya, berkekurangan, sehingga mereka meminta-minta manusia kepada manusia. Ini dilihat kondisinya bagaimana, ya, kemaslahatannya seperti apa, ditimbang-timbang, bermusyawarah dengan orang-orang yang bisa diajak bermusyawarah. Dan sekali lagi ini tidak menafikan kesabaran. Ya. Jadi bersabar itu ketika seseorang itu menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang buruk. Ya. Menahan diri dari mencela Allah Subhanahu wa taala, mengkritisin Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kesabaran. Adapun kalau seseorang itu kemudian dia menuntut haknya dari orang lain, itu bukan berarti dia tidak sabar. Kalau seperti itu yang terjadi, maka banyak hak-hak yang terabaikan lantaran kita harus bersabar. Ya. Tanah kita patoknya digeser, sabarlah, sabar. Nggak nuntut, sabar. Ya. Digeser, sabar lagi. Hartanya dicuri, sabar. Dapat pencurinya, kita laporkan polisi. Ya. Hak dia. Kan begitu. Ini tidak menafikan kesabaran. Tadi tidak ada yang dia mencaci, mencela. Ya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian seperti ini? Kenapa bukan orang lain? Saya kan orang fakir, saya membutuhkan banyak anak-anak saya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ataupun dengan hatinya. Ya. Ataupun dengan tindakannya. Ya. Ya wis, kalau itu makan aja langsung dipecahkan semuanya, kaca-kaca dipecahkan dan sebagainya, ambil tuh hartanya semuanya. Ya, misalnya. Nah, ini enggak bersabar kalau begitu. Ya. Tenang. Tidak melakukan tindakan-tindakan gegabah, tidak melakukan kejahilan, kebodohan, ya. Kemudian melakukan hal-hal yang memungkinkan, yang mubah. Ini perkara yang mubah, boleh baginya untuk dia lakukan. Ya, tidak bertentangan dengan kesabaran. Ya. Jadi insya Allah tidak masalah untuk melakukannya. Dan perkara-perkara yang mubah itu bisa dilakukan, ya tentunya juga dengan melihat apa yang saya sebutkan tadi, menimbang antara maslahat dan mafsadahnya. Menimbang mana yang kira-kira itu lebih besar maslahatnya atau lebih besar mafsadahnya. Kalau kerusakannya itu lebih besar, diperkirakan lebih besar, maka kita ambil sebuah kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan ya maslahat itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada ya darul mafasid, ya menghindari mafsadah, kerusakan itu lebih dikedepankan daripada ya mendatangkan kemaslahatan. Itu kalau mafsadahnya kalau kita timbang ternyata lebih besar. Maka tidak perlu untuk dipaksakan untuk mendapatkan maslahat. Ya, ini saya berbicara tentang umum, secara umum ya. Ya. Ini nanti tinggal ditimbang sendiri terkait dengan permasalahannya tersebut. Nah. Kemudian permasalahan yang kedua tentang al-istita'ah dalam menunaikan haji. Ya, istita'ah itu dari bahasa Arab mampu,
Ya. Ya, mampu. Mampu itu dari beberapa sisi. Ya, tidak hanya dari sisi harta saja. Oh, saya mampu. Hartanya bergelimang, wajib untuk menunaikan haji. Ya. Enggak. Tidak hanya itu saja, akan tapi kemampuan-kemampuan ya yang lainnya, termasuk kemampuan fisiknya, ya, kemudian kondisi di lapangan sana, ya, kondisi di lapangan. Kalau zaman sekarang kan alhamdulillah ya, kan alhamdulillah sekarang ini kondisi kita aman, ya, kondisi kita aman, ya. Kalau zaman dahulu mungkin orang untuk menunaikan haji ini sulit, ya. Mungkin akan berhadapan dengan para begal, ya, berhadapan dengan para begal. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, ya, memungkinkan baginya untuk sampai ke sana, maka ya dia berarti dianggap belum mampu walaupun dia bermodal atau beruang. Beruang, bukan beruang. Beruang. Ya. Dia bukan orang yang beruang, walaupun dia beruang, ya. Manusia yang beruang. Tapi kesehatannya dipertimbangkan juga, ya. Ini istitoah. Jadi intinya bahwa kemampuan ini segala sesuatu yang bisa mengantarkan dia ke tujuan, ya. Dari sisi ekonominya, dari sisi fisiknya, dari sisi kondisi di lapangan, ya, dan sebagainya. Ditambah kalau wanita, ini sebetulnya kalau wanita ini dengan adanya mahram. Kalau wanita harus adanya mahram, karena seorang wanita yang melakukan suatu perjalanan tidak boleh ya, melakukan suatu perjalanan kalau tidak disertai dengan mahram. Nah, ini sitoah. Itu Bang ya. Cukup. Ya. Ada yang lain? Enggak. Terima kasih Ustadz sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Ya. Saya ingin tanya mengenai masalah kesabaran di ayat di surah Al-Asr Ustadz. Barangkali bisa dilanjutkan tentang penjelasannya mengenai kesabaran di ayat yang terakhir tersebut. Yang mana Pak? Itu ayat yang terakhir, wa tawassaw bil sabr. Itu minta penjelasannya. Yang itu enggak ya, saling menasihati untuk kesabaran. Yang ayat terakhir. Terus yang kedua, saya juga mau tanya mengenai keutamaan kesabaran itu sendiri di sisi Allah. Apakah ada keutamaan khusus di akhirat kelak di dalam agama Islam itu sendiri? Hanya kesabaran. Itu. Ya, tentang sabaran. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Kesabaran dalam firman Allah Ta'ala, watawasaw bil haqqi watawasaw bi as-sabr. Nah, ini perintah untuk saling bersabar, memberikan nasihat, saling memberikan nasihat, memberikan wasiat, ya, dengan kebenaran, ya, untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, balighu anni qulil haqqa walau murrah walau kana murran. Ucapkanlah, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya. Maka orang yang memiliki ya sedikit daripada ilmu yang memungkinkan baginya untuk menyampaikannya kepada orang yang membutuhkan, ya, maka dia memiliki kewajiban untuk saling memberikan nasihat. Nah, dia memiliki kewajiban untuk saling
memberikan nasihat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini konteksnya kepada semua. Kalian akan menjadi umat yang terbaik, sebaik-baik umat. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Saling memberikan wasiat dengan kebenaran adalah cakupannya memberikan perintah dan memberikan larangan. Memberikan perintah dan memberikan larangan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Kadarnya sebagai pedagang ya pedagang, kadarnya sebagai petani ya petani, sesuai kemampuannya. Salaku ya polisi ya demikian juga, masing-masing memiliki kewajiban untuk ya memberikan perintah atau saling memberikan wasiat untuk melakukan suatu kebaikan. Wa tawassaw bis sabri, dan berwasiat, saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Karena ketika seseorang itu dia menyerukan suatu kebaikan, tidak semuanya itu sepakat dengannya, sekalipun itu adalah baik. Sepakat nggak dengan perkataan saya? Ketika seseorang itu menyerukan suatu kebaikan, tidak semuanya akan sepakat dengan apa yang dilakukan. Siapa yang tidak mengenal Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak mengenal kebaikan Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah SAW dijuluki dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ya. Tapi ketika berseberangan dengan apa yang diserukan oleh Rasulullah SAW, berseberangan dengan apa yang mereka yakini, ini Rasulullah SAW mendapatkan penentangan yang sangat keras. Bukan hanya dari satu orang, dua orang, akan lebih hampir seluruh ya jazirah Arab itu menentang. Ya. Rasulullah SAW, seluruh penduduk Mekah, ya, hampir dikatakan demikian, hampir seluruhnya ya menentang Rasulullah SAW. Berat. Oleh karenanya perlu untuk bersabar. Ini saja dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW yang kapasitas keilmuannya tentang agama ini dan kapasitas kebaikannya tidak diragukan. Apalagi dengan kita, orang yang bukan siapa-siapa, orang yang tidak didengar oleh manusia, ya, perkataan kita tidak dianggap. Ketika kita memberikan nasihat, diabaikan. Ya Allah, sabar, udah dinasihatin berkali-kali nggak diterima juga. Udah dikasih tahu masih ngeyel juga. Ya. Tidak hanya kepada orang lain, kepada istri antum. Ya. Saling memberikan wasiat. Dek, ya, Mas ini sebutin nggak suka demikian loh, demikian. Besoknya diulang lagi. Ya sabar. Ya. Sabar kan gitu. Ya. Kan gitu. Terjadi enggak? Istri pun juga demikian, tidak suka sesuatu ya dilakukan terhadap dirinya. Ya. Sebaliknya juga demikian. Ya. Suaminya ya tidak mengindahkan perkataannya. Ya, sabar. Ya. Wasiat itu tidak hanya terkait dengan urusan-urusan dunia saja, akan tapi berwasiat dalam kebaikan dan wasiat ya terhadap perkara yang ma'ruf yang kaitannya dengan hubungan antar sesama ya. Ini juga pokoknya semuanya kebaikan-kebaikan itu ya dinasihatkan ya. Termasuk perkara-perkara yang kecil ya. Buang sampah jangan sembarangan, ini nasihat, nggak diindahkan
berarti kan menentang, ya, nggak mengindahkan, dia nggak dilakukan. Ini perlu kesabaran. Ini contoh kecil. Contoh yang lebih besar lagi, ya, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdakwah kepada orang-orang Taif, kemudian dilempari. Ya, Rasulullah SAW dilempari. Ya, dia. Kalau pada zaman dahulu, ya, ini sebetulnya sayang sekali kita banyak yang nggak kita baca. Ya, kalau kita berbicara, kita membahas satu bab nih, udah. Ini kita belum masuk dalam hadis. Ya. Terserah nanti antum dibahas lagi. Kita belum berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi pada zaman dahulu ada orang yang, ya, dikubur, ya, ada yang diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian dibelah. Ya. Kenapa? Dakwah. Apa ya konsekuensinya? Penentangan. Apa yang harus dilakukan? Bersabar. Ya. Dia harus bersabar. Ini ke orang zaman dahulu. Ya. Jadi orang yang, kalau kita ujian kita kecil, orang yang luar biasa, orang yang luhur, orang yang tinggi, orang yang mulia, itu semakin mulia derajat mereka, maka semakin akan besar ujian yang Allah SWT berikan kepadanya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Nah, yubtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban, nam ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun, nam fayubtala ala hasabi dinihi. Jadi orang yang paling keras ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang yang semacamnya. Maka seseorang itu akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Kalau agamanya itu baik, agamanya itu kuat, maka dia akan keras ujiannya. Apabila di dalam agamanya adalah kelemahan, maka akan diuji sesuai dengan agamanya. Ya, akan diuji sesuai dengan agamanya. Maka seperti itu. Ini semuanya, ya, ini perlu kesabaran. Ya, sekali lagi bahwa tidak ada suatu kebaikan, satu perkara yang hak yang diserukan, melainkan di sana ada kebatilan yang akan menentang. Antum menyuruhkan apa suatu kebaikan, pasti ada yang tidak setuju. Yang itu. Paham ya? Jadi ini menuntut untuk bersabar. Bisa paham ya? Sepamin, ya. Maka demikian, wallahu taala alam bissawab. Yang lain? Yang kedua tadi belum dijawab, Ustaz. Apa yang mana? Yang itu, keutamaan tentang kesabaran di sisi Allah. Iya. Agar. Ya, cukuplah kalau kita tidak mengetahui keutamaan yang lainnya, cukuplah apa yang dikatakan Allah Taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Ini kalau kebaikan-kebaikan yang lainnya, sebagaimana saya jelaskan tadi, itu Allah SWT akan lipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Kalau orang yang bersabar itu tidak terhingga, Allah SWT akan lipat gandakan kebaikan-kebaikannya. Allah SWT akan berikan pahalanya tanpa terhingga. Ini kalau tidak ada keutamaan selain daripada itu sudah cukup sudah. Apalagi yang kita harapkan, ya, sudah melebihi daripada yang lainnya, kan gitu. Allah taala alam besar. Satu pertanyaan di luar tema boleh ya, Tete? Semoga saya bisa menjawab. Saya mendapat pertanyaan dari guru saya ini. Yeah. Tentang hadis Nabi, anak Nabi SAW karena idza dakhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Dan yang ditanyakan di sini itu kan lafadznya dakhala ini kan fi'il madhi ya tadi. Apakah berarti setelah masuk kamar mandi atau karena kemasukan idza itu sebelum, kan waktu dulu juga tidak ada kamar mandi ya.
Dan ini mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Ada banyak yang lafadz yang menggunakan fi'il madhi yang artinya perbuatan yang masa lampau. Baik sudah terjadi gitu ya. Sudah terjadi. Akan tapi yang dimaksudkan adalah iradatud dukhul. Keinginan untuk masuk. Keinginan untuk masuk. Antum kalau misalnya mengumandangkan iqamah bagaimana? Qad qamatis shalah. Sudah ditunaikan belum salatnya? Belum. Artinya hendak ditunaikan salat. Maka konteks-konteks yang semacam ini terkadang kita dapati. Dan itu merupakan suatu hal yang lumrah yang ada di Arab. Hanya saja kita yang nggak tahu. Ya, karena kita nggak berbicara dengan bahasa Arab. Nah, ini biasa ya seringkali kita dapati mereka menggunakan konteks-konteks seperti itu ya, yang artinya adalah hendak atau ingin melakukan hal itu, ingin melakukan suatu perbuatan tersebut, bukan ketika melakukannya. Karena ketika seorang itu masuk dalam kamar mandi tidak boleh untuk dia berzikir. Nah, tidak dia berzikir kepada Allah SWT dengan lisannya. Ya, sementara apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, nah, fadakhalna syama, nah, fawajadna al-marahida qad binat nahwal Ka'bah. Fa nanharifu anha wa nastaghfirullah taala. Ya, terkait dengan larangan untuk membuang hajat menghadap dan membelakangi kiblat. Maka Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan, maka kami masuk ke Syam, ternyata kami dapati ya toilet dibangun menghadap ke Ka'bah, sehingga kami berpaling darinya dan kami beristighfar kepada Allah Taala. Dan yang dimaksudkan istighfar di sini adalah dengan hatinya, bukan dengan lisannya. Yang jelas bahwa disepakati para ulama bahwa berzikir kepada Allah Taala ya di dalam kamar mandi adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh untuk kita berzikir kepada Allah Taala, bahkan ketika kita membawa sesuatu yang di dalamnya ada lafaz Allah, ini juga perkara yang dilarang dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita bawa ke tempat yang buruk. Kita tidak bawa ke tempat yang kotor ya, untuk membuang hajat. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan idza dakhalal khala, apabila idza itu kan ya apabila ya. Kemudian dakhala maksudnya itu adalah idza arada dukhulal khala, apabila hendak masuk kamar mandi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, ada yang lain? Sudah nggak ada. Ini tadi sudah mau saya buat 2 kali sesi pertanyaan, nggak bisa. Mau yang lain? Kita lanjutkan sampai jam 12 apa? Selesai? Gimana? Lanjut? Nggak dengar? Selesai? Ada yang lain pertanyaan? Ustadz mau nambahi sedikit tadi yang dibahas mengenai toilet tadi Ustadz, bahwa tidak boleh menyebut asma Allah di dalam toilet. Kalau seandainya Ana pernah melihat itu tulisan lafal Allah, Masya Allah di mobil itu, boleh nggak Ustadz? Hanya itu aja. Yeah. Untuk menghindari, ada yang mengatakan untuk menghindari penyakit ain atau apa itu. Gimana pendapatnya Ustadz? Yeah. Masya Allah, tidak masalah kita tempelkan di tempat-tempat yang terjaga, bukan tempat-tempat yang kotor, bukan tempat-tempat yang najis. Mobil tempat yang kotor atau najis atau tidak, terhina Allah SWT atau nama Allah SWT dengan kita tempelkan di situ atau tidak,
Nah, ini pertanyaannya. Kalau tidak, maka Allah Ta'ala alam shawab, insyaallah Ta'ala tidak mengapa. Ya. Apalagi kalau misalnya kita tujuannya adalah dalam rangka untuk misalnya untuk mengingatkan, ya, dan mengakui bahwa ini semuanya adalah atas karunia Allah SWT. Ada sebagian yang saya baca, wa hadza min fadli rabbi. Nah, ini karunia Tuhanku, ya. Atau maksudnya mobil ini atau yang lainnya, atau sekedar sebagai pengakuan bahwa semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi sebetulnya ada lanjutannya yang tidak kalah penting, ya. Liya beluani ashkur an akfur, untuk mengujiku apakah saya bersyukur atau kufur. Ya, ini keutamaan Allah SWT, karunia Allah SWT berikan kepada kita. Ya, tidak hanya sebatas kita mengaku saja, akan tapi kita juga perlu mengetahui bahwa ini ujian. Ya, sekali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa baik dan buruk itu adalah suatu ujian dari Allah SWT. Ya, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau saya kufur. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Kita belum masuk sama sekali dalam hadis, ya. Walaupun sedikit mungkin kita masuk dalam hadis, semoga bermanfaat. Sayang sekali banyak faedahnya yang kita tinggalkan di sini. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabi sallallahu alaihi wasallam fatat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innama sabru inda sadamatil ula. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim serta Bukhari muttafaq alaih, dari Anas radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan Nabi SAW pernah melewati seorang wanita yang menangis, ya, di sisi kuburan. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya ittaqillaha wasbiri, ya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan ilaika anni, menjauhlah engkau dariku, ya. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya engkau tidak atau belum, ya, pernah tertimpa seperti musibah yang menimpaku. Walam ta'rifu, sementara wanita tersebut juga tidak mengetahui Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, karena dia tidak fokus kepada orang yang menegurnya. Faqila laha, maka kemudian dikatakan kepadanya, innahun nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Fatat baba an-nabi, kemudian dia pun setelah Nabi alaihi salatu wasallam pulang ke rumahnya, beliau tinggalkan wanita tersebut, pulang ke rumah beliau, maka wanita tersebut kemudian mendatangi rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Falam tajid indahu bawabina, dan beliau tidak mendapati, wanita tersebut tidak mendapati, ya, di rumah Nabi SAW ada para penjaga pintu Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tidak memiliki penjaga Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut kemudian mengatakan lam a'rifka, aku tidak mengetahui Anda. Nah, faqala innama sabru inda sadamatil ula, maka Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya kesabaran itu ketika tertimpa pertama kali, ya, ketika tertimpa musibah pertama kali. Jadi sini Rasulullah SAW mendapati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan, ya, kuburan anaknya. Ini menunjukkan betapa besar, ya, musibah yang dia rasakan, ya, betapa besar musibah yang dirasakan sehingga menuntutnya untuk, ya, sehingga menjadikan dia sampai menangis, ya, menangis di sisi kuburan tersebut. Dan itu menunjukkan bahwa hal itu
bertentangan dengan kesabaran. Ya. Hal itu ya bertentangan dengan kesabaran. Menangis di sisi kuburan ya sampai terseduh-seduh, ini bertentangan dengan kesabaran. Akan tapi Rasul alaihi salatu wasalam ini beliau memberikan udzur, memaafkan orang tersebut dan tidak memaksa Rasul alaihi salatu wasalam wanita tersebut untuk bangkit dan meninggalkan ya tempat itu dan ya meninggalkan apa yang dilakukannya. Karena kebodohan dan ketidakpahaman dia. Ketidakpahaman seseorang itu ada dua. Jahilnya seseorang itu ada dua. Jahil karena dia tidak berilmu, tidak mengetahui hukum, dan jahil artinya sikap bodoh, ya, melakukan perbuatan kebodohan, ya, as-safah dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan as-safah, ya, melakukan suatu perbuatan tindakan yang bodoh, ya, ini kejahilan. Ya. Kalau ada kalanya seorang ya memiliki kejahilan dari sisi yang pertama, ada kalanya dari sisi kedua. Ya, karena dia tidak mengetahui hukum atau ya, ada kalanya dia memang melakukan suatu tindakan kebodohan. Rasulullah SAW yang di sini tidak memaksakan orang wanita tersebut untuk bangkit dan meninggalkan perbuatan yang diharamkan tadi. Ya. Jadi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh wanita tersebut memang benar-benar suatu hal yang berat baginya, ya, sehingga perlu dia lampiaskan dengan ya, menangis di sisi kuburan. Sekalipun itu merupakan suatu perkara yang terlarang, ya, merupakan perkara yang terlarang. Jadi Rasulullah SAW tidak ya, memaksakannya, karena bisa jadi ya hal tersebut maslahatnya tidaklah lebih besar daripada ketika Rasulullah SAW meninggalkannya. Dan itu pun yang terjadi, ya, seketika ditinggalkan, orang tersebut pun akhirnya sadar bahwa yang memberikan peringatan tersebut adalah Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang memberikan peringatan tersebut adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi juga terkait dengan barangkali masuk dalam kaidah tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya. Taib. Faqalat ilaika anni, ya. Ya, menjauhlah engkau dariku. Ya, menjauhlah engkau dariku. Ini dilakukan wanita tersebut karena memang dia tidak mengetahui ya Rasul alaihi salatu wasallam. Sekiranya dia mengetahui bahwa itu adalah Rasul alaihi salatu wasallam, bisa jadi dia tidak akan mengucapkan perkataan tersebut. Taib. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifu. Nah, dan dia mengatakan sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang menimpaku, ya, belum pernah merasakan musibah sebagaimana yang menimpa diriku, ya. Faqila laha, kemudian dikatakan kepadanya sesungguhnya yang mengatakan itu adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika dia tersadar bahwa itu adalah Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan ternyata beliau tidak memiliki para penjaga, dan ini merupakan suatu adab, ya, yang baik ketika seseorang itu dibutuhkan, ya, oleh banyak orang, itu selayaknya tidak memiliki para penjaga, sehingga siapapun bisa ya menunaikan hajatnya kepadanya, ya, sehingga siapapun tidak tersulitkan, tidak mengalami kesulitan ketika hendak menjumpainya atau hendak menunaikan hajatnya terhadap dirinya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini sebuah uswah teladan yang baik dari diri Nabi alaihi salatu wasallam. Sekelas beliau tidak memiliki penjaga, ya, tidak memiliki penjaga. Nah, kecuali kalau misalnya dalam rangka untuk karena banyaknya orang, ya, sehingga yang bermaslahat adalah untuk mengatur mereka sehingga bisa tertib dan sebagainya, maka bisa jadi dibutuhkan orang-orang yang menjaga. Nah,
Kemudian beliau, wanita tersebut kemudian menyampaikan bahwa dia melakukan hal itu, ya, yaitu mengucapkan apa yang diucapkan kepada Rasulullah SAW karena dia tidak mengetahuinya. Dia mengatakan, lam a'rifka, saya tidak mengetahui Anda. Ya, faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika pertama kali tertimpa musibah. Ini jadi kesabaran yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan serta mendapatkan pujian itu adalah ketika pertama kali tertimpa ujian tersebut. Ketika pertama kali tertimpa ujian tersebut. Karena pada saat itulah seseorang harus berjuang di dalam rangka untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesabaran, tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati a'azanallahu iyyakum, ini barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau barangkali ada pertanyaan lagi silakan. Karena kalau kita lanjutkan banyak hadisnya yang perlu kita bahas. Kalau nggak ada kita akhir aja ya. Baik. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.